Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pengelola. Tidak serta-merta, wis aku punya ini semua tak garap begini sesuka-suka aku, ndak bisa begitu. Karena itu tadi Mbak Rara betul. Jangan sampai pernah merusak sesuatu yang sudah bagus. Hanya gara-gara gini, sehingga harus mengorbankan yang sudah baik. Ndak bisa begitu. Itu ada tahapan-tahapan. Ndak bisa, itu ada aturannya juga Mbak. Ada orang datang, investor banyak uang, mau bangun apa saja semau-maunya dia. Tanpa harus memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan. Ada orang mengatakan, ayo kita perangi kemiskinan. Kok kemiskinan diperangi? Nggak bisa. Kita itu harus mampu mengajak masyarakat kita yang masih dalam garis kemiskinan itu untuk bisa berinovasi dan berkemajuan. Kembali lagi di podcast Kios Koran bersama dengan saya Nilu Rara, yang kali ini kita akan membahas terkait potensi desa wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan kita kali ini akan ngobrol santai bersama dengan Bapak Alyadi dari fraksi PKB, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum Bapak Alyadi, kita ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih Mbak Rara. Sehat Bapak Alyadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah sarapan apa Bapak? Ya karena saya bukan orang Eropa, maka saya biasa sarapan nasi. Iya. Nggak roti ya Bapak? Ya itu orang Eropa itu nggak biasa gitu. Mencintai produk Indonesia berarti kan, mencintai petani, ya kan? Bapak Alyadi, yang kemarin kita sempat bertemu, ngobrolin tentang petani tembakau, karena memang komisi beliau ini mencakup terkait pertanian, perekonomian, dan pariwisata. Pariwisata termasuk ya Bapak? Termasuk. Oke, kita agak melenceng sedikit ya guys, karena kali ini kita akan membahas soal pariwisata. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu biar makin dekat. Kemarin kan kenalannya hanya 50% ya kan. Sekarang 50%-nya lagi. Supaya masyarakat ini tahu Bapak, kalau ternyata anggota dewan ini orangnya ternyata bisa asik, bisa santai gitu loh. Jadi kan banyak masyarakat di sana itu yang mengira anggota DPRD itu kayak judes, kaku gitu kan. Tapi ternyata bisa ngobrol santai, bisa diskusi santai gitu kan. Bener ya Bapak Alyadi? Itu tergantung faktor manusianya. Faktor manusia. DPR itu bukan malaikat ya. Sama saja manusia yang penuh dengan kekurangan dan kekhilafan. DPR juga penuh dengan kekhilafan dan kesalahan. Ya itu. Balik lagi, aduh. Oke, Bapak Alyadi. Bapak Alyadi ini selain menjadi anggota DPRD Jawa Timur, beliau juga punya pondok pesantren yang ada di Sampang, dapilnya juga ada di Madura ya, ada di Sampang, Sumeneb, Pamekasan, dan juga Bangkalan. Ini kalau kita pengen mengintip kehidupan lebih dalamnya lagi, Bapak ini hobinya apa sih sebenarnya? Kan pasti orang itu punya hobi gitu kan? Apa ya? Nggak punya ya Bapak? Secara khusus enggak. Nggak ada. Saya olahraga mungkin? Olahraga iya, tapi saya juga enggak seberapa, Mak. Kurang. Ngopi ya. Ngopi. Ya ngobrol, ketemu orang, itu saja. Itu saja. Ya, dan itu luar biasa ya. Kalau sudah kita ketemu dengan siapapun, sehingga bisa berkomunikasi, berdiskusi. Apalagi arahnya kepada sebuah perbaikan. Itu bagus Mbak. Saya alhamdulillah selama ini seperti Mbak Lara tadi sampaikan bahwa seakan-akan pejabat itu termasuk anggota DPR itu kayak orang sakral gitu. Kayak nakutin gitu loh. Ya, padahal ya enggak gitu. Alhamdulillah kan. Saya dijauhkan dari tipe-tipe seperti itu. Oh, alhamdulillah. Saya ini sebagai manusia biasa, orang biasa, lahir dari masyarakat biasa. Ya samalah dengan saudara-saudara kita di kampung itu. Nah, apa lebihnya? Nggak ada. Jadi saya ketemu siapapun, apapun status sosialnya, bagi saya sama.
Nggak ada membedakan. Nggak ada. Walaupun itu sama pedagang, petani. Orang kaya kah, orang miskin kah, pejabat kah, bukan pejabat, bagi saya sama. Yang penting di sini adalah dengan siapapun kita bertemu, dengan siapapun kita bergaul, etika dan tata krama adalah nomor satu. Itu yang paling penting. Walaupun bertemu dengan siapapun. Yes, nggak usah membeda-bedakan karena status sosial, karena dia orang kaya, karena dia pejabat punya jabatan ini, enggak. Sama saja. Berarti Bapak punya temen atau bestie gitu dari kalangan-kalangan? Sama. Punya? Sama. Ada semua. Ada semua. Dari bawah ke atas ada semua. Dari langit ke bumi ada ya? Ya. Ya, yang dari yang punya uang, dari yang punya jabatan, dari yang petani, yang masyarakat pedesaan lah, pedalaman lah, ada. Ada semua. Dan itu bagi saya sama, Mak. Sama-sama terhormat bagi saya. Luar biasa. Dan Keren, itu harus ya? dijaga itu, Mbak Rara. Dijaga betul. Kalau kita ini hidup bersosial, bermasyarakat dengan siapapun. Dan sebagai orang Timur, orang Indonesia, apa yang telah menjadi warisan dari nenek moyang kita sebagai manusia yang santun, itu harus kita jaga. Kritik, saran boleh. Sekeras apapun kritiknya silakan. Selama sifatnya membangun. Dan itu menuju kebaikan. Jangan sekali-kali nyalahkan orang, kritik orang hanya semata-mata atas dasar kebencian. Itu tidak baik, Mbak Rara. Tidak baik. Nyinyir juga nggak boleh ya, Bapak? Boleh selama itu konstruktif, membangun, ya. Dan memberi solusi. Kita ini kan kadang-kadang hanya pinter ngatain orang, nyinyirin orang, tetapi tidak mampu memberikan sebuah solusi. Betul. Apalagi mak-mak gitu kan, kayak saya gini dikit-dikit, apa sih gini, tapi nggak tahu solusinya apa gitu. Yang penting ngomong dulu lah ya. Ya itu dijaga Mbak Rara. Jadi jangan sampai omongan itu menyakiti orang lain, karena itu luar biasa panjang urusannya. Sampai akhirat. Panjang kali lebar, guys. Bukan panjang aja, tapi lebar juga ya kan. Oke, kita kembali lagi ke Komisi B dari Bapak Alyadi. Kita ngobrol santai di sini terkait apa yang dibahas oleh Komisi B di dapilnya Bapak mungkin ya. Ini kita terkait pengembangan potensi desa wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena kan banyak kita ketahui di Jawa Timur itu banyak sekali wisata-wisata yang sudah tersentuh, banyak yang sudah tersentuh maupun yang belum tersentuh gitu kan ya Bapak ya. Nah, desa wisata itu kan lagi kalau anak zaman sekarang itu ngomongnya lagi viral gitu kan Bapak ya. Nah, menurut Bapak selaku anggota DPRD Jawa Timur, apa sih inti dari desa wisata biar nggak cuma trennya itu hanya sesaat tapi bisa berkelanjutan? Ya, jadi makasih Mbak Rara. Beberapa hari yang lalu di tempat ini saya sudah menyampaikan bahwa salah satu kontribusi kecil mungkin ya yang pernah diberikan oleh Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur adalah tentang lahirnya peraturan daerah terkait dengan pertembakauan. Hari ini saya ingin sampaikan kembali, Mbak Rara. Periode kemarin saya dipercaya sebagai Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur. Dan pada periode itu salah satu ikhtiar, dan ini mungkin kecil ya, yang bisa kami lakukan adalah lahirnya sebuah peraturan daerah terkait dengan desa wisata. Desa wisata. Dan itu sekarang sudah jadi perda. Sudah ada perdanya. Wah. Perda nomor 5, Perda Pemerintah Provinsi Jawa Timur nomor 5 2020 disahkan. Itu adalah inisiatif dari kami dan teman-teman anggota Komisi B DPRD Jatim waktu itu. Jadi judulnya adalah Pemberdayaan Desa Wisata. Pemberdayaan desa wisata. Itu salah satu wujud yang bisa kita berikan kepada masyarakat Jawa Timur untuk menjadi satu pedoman dan payung hukum terkait dengan kepariwisataan di Jawa Timur. Termasuk di dalamnya adalah tentang desa wisata. Begini Mbak Rara, 1 tahun lalu itu di Jawa Timur ini sudah lebih dari 600 desa
di Jawa Timur yang sudah mampu mengangkat desanya sebagai desa yang berstatus desa wisata. Oke. Karena kita tahu ya di Jawa Timur dengan sekian luasnya daerah, banyak sekali desa-desa kita di Jatim ini yang punya potensi bagus. Tinggal bagaimana masyarakat mengelola potensi yang ada itu menjadi dan berdampak kepada sebuah kesejahteraan. Salah satunya seperti Mbak Rara tadi sampaikan bahwa pariwisata ini tidak semata-mata sebuah tempat hiburan, refreshing, dan seterusnya. Tetapi bagaimana berdampak kepada masyarakat sekitarnya. Minimal berdampak ekonominya. Iya, PAD-nya ya. PAD-nya. Jadi masalah ini jadi tempat wisata, masyarakat sudah bisa jualan. Jual kacang, jual gorengan, apapun itu. Agar tidak keuntungan-keuntungan ini tidak hanya dinikmati oleh para orang-orang yang punya uang. Yang punya hotel, punya restoran, rumah makan. Masyarakat kita. Yang kecil-kecil ini ya. Bukan yang kecil-kecil, saya tidak pernah mengatakan masyarakat kita kecil. Saudara kita yang di desa-desa terutama, Mbak. Itu mereka bisanya jual kacang, jual gorengan. Dan itu harus kita berdayakan. Karenanya Komisi B DPRD Jawa Timur berikhtiar untuk melahirkan sebuah perda itu. Dan itu sudah terjadi, Mbak. Sekarang tinggal Pemprov Jatim, gubernur dengan timnya bagaimana bisa melaksanakan isi dari peraturan daerah itu. Di situ sudah diatur tentang desa wisata. Yang pada endingnya adalah bagaimana berdampak kesejahteraan kepada masyarakat sekitar. Itu ending yang terbaik Yes. yang diminta oleh banyak masyarakat ya. Kira-kira itu Mbak Rara. Kesejahteraan. Jadi sebuah ikhtiar yang walaupun mungkin ini kecil ya, yang sudah kami lakukan. Udah besar sih Pak, karena udah membuat. Mudah-mudahan Iya. Mbak, berdampak besar. Amin, amin. Saya mau tanya nih Bapak Alyadi, perbedaan ini sama atau beda antara desa wisata dan objek wisata? Begini, kalau objek wisata itu sebenarnya banyak Mbak di Jawa Timur ini yang bisa kita jual, baik kepada turis lokal maupun mancanegara. Sebagaimana kita tahu ya misalnya, kita punya Bromo yang luar biasa. Walaupun itu sebenarnya sudah ada kewenangan pusat ikut campur di situ, tidak murni pemerintah Jawa Timur. Kita tahu Bromo menjadi sebuah kebanggaan dunia, bukan hanya Indonesia ya. Apalagi macam-macam lah. Itu objek namanya. Tetapi kalau pengelolaan ini kan tergantung kepada sumber daya manusianya, Mbak. Kadang-kadang walaupun di desa itu banyak objek wisatanya, tetapi tidak bisa terkelola dengan baik. Objeknya ada, tapi tidak bisa dikelola dengan baik karena keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan dana, dan seterusnya. Dan disinilah lahirnya perda itu, Mbak Rara. Salah satu adalah bagaimana negara, pemerintah ini hadir untuk bisa memberikan bantuan dan pendampingan kepada masyarakat desa yang punya objek bisa dikelola sehingga berdampak kepada kesejahteraan itu tadi. Ini tugasnya pemerintah, gitu. Jadi DPRD Jawa Timur dalam hal ini Komisi B sudah merampungkan rancangan peraturan daerah itu dan sekarang sudah resmi menjadi peraturan daerah. Wah, luar biasa, berarti objek wisata dan desa wisata ini berbeda. Nah ini saya mau tanya Pak Alyadi, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi pengembangan desa wisata? Baik, selama ini sebelum perda itu disahkan, Mbak Rara, masih sebatas rancangan. Saya sama teman-teman tuh sering sekali keliling di beberapa desa untuk menampung dan aspirasi dari mereka. Apa kira-kira yang menjadi hambatan keluhan mereka? Ini loh Pak, saya punya potensi bagus kalau dikelola. Tapi kendalanya ini. Tapi ini Pak kendalanya, bla bla bla. Jadi sebelum perda itu lahir, saya sudah banyak menampung aspirasi itu. Makanya sebisa mungkin apa yang bisa pemerintah lakukan, maka dituangkanlah di dalam peraturan daerah itu, Mbak. Termasuk membantu sarana prasarananya. Jadi tidak semata-mata hanya datang memberikan penataran, menceramain, nasehatin mereka, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Itu ada di dalam perda itu, Mbak. Pemerintah berkewajiban membantu.
keuangannya juga termasuk. Untuk anggarannya juga ya, termasuk. Baik, ini kalau ngomongin soal desa wisata Pak Alyadi ya, yang paling penting duluan itu promosi atau infrastruktur? Ini kan karena keduanya pasti sama-sama pentingnya. Betul. Tapi yang didahulukan yang mana dulu? Infrastruktur dong. Infrastruktur. Bagaimana kita mau promosi kalau infrastrukturnya belum selesai? Artinya belum layak dijual itu Mbak Rara. Jadi beresin dulu apa yang memang harus dibangun semampunya, itu baru dipromosikan. Misalnya Pak Alyadi, ini kan bilangnya semampunya. Kalau semampunya misalnya anggarannya sekian, cuman bisa di tahun 2024 misalnya ini ya. Tapi itu masih belum maksimal, berarti ini masih belum bisa dipromosikan dong Pak? Sambil lalu jalan Mbak. Jadi jangan sampai, enggak usah nunggu selesai 100%. Jadi promosi jalan sambil lalu terus memperbaiki lah semampunya, karena enggak bisa dipaksakan juga Mbak Rara kalau uangnya enggak ada. Ya kan, makanya sambil lalu jalan terus perbaikan hasil daripada selama ini misalnya sudah jalan, itu kan mesti ada keuntungan yang didapat oleh desa tersebut, dan itu nanti diramu lagi untuk bisa nambah fasilitas ini dan seterusnya, dan pada akhirnya nanti itu akan selesai gitu. Kalau hanya kaitannya dengan promosi tidak terlalu sulit Mbak Rara. Di sini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur itu juga ikut mempromosikan seluruh tempat-tempat wisata yang ada di Jawa Timur. Tinggal ngirim ke sana, sampaikan kepada dinas itu. Pak Dinas, Bu Dinas, saya loh punya wisata desa saya ini. Tolong sampean bantu promosi. Itu di Perda itu ada. Menjadi salah satu kewajiban pemerintah juga ikut mempromosikan itu. Ya. Kemudian ini lagi Mbak Rara. Pemprov Jatim ini akan ada salah satu program yang selama ini dilaksanakan oleh Bu Gubernur, Bu Khofifah, adalah Misi Dagang. Misi Dagang itu kolaborasi antara Pemprov Jatim dengan beberapa provinsi di seluruh Indonesia. Saya sering ikut dampingi Bu Khofifah. Nah, pada saat misi itu biasanya ditampilkan, dipromosikan. Ini loh Jawa Timur punya ini, wisata ini, bla bla dan seterusnya. Dan itu ditonton oleh orang banyak, oleh hadirin dan seterusnya. Jadi kalau promosi, apalagi sekarang sudah zamannya media sosial. Yes, tinggal klik sudah jadi tinggal iklan hashtag itu. apa gitu udah muncul semua di situ. Cuma ya? Tuntutannya Mbak Rara adalah bagaimana pengelola itu bisa menyiapkan sedemikian bagusnya tempat wisata itu sehingga membuat orang tertarik. Iya. Ya, kan? Pengelolaannya tadi. Kalau hanya pengumuman, media, iklan macam-macam sementara infrastrukturnya masih belum memadai ya sama aja bagaimana berarti ya. Bisa tertarik. Nah, ini salah satu tantangannya juga Pak Alyadi. Kadang kan warga desa itu pastinya minder kan ya sama kota karena mereka takut nggak bisa bersaing gitu kan. Nah, ini apa sih yang bisa bikin mereka itu biar percaya diri untuk membangun wisata yang ada di desa wisata tersebut? Ada sebuah kearifan lokal namanya Mbak Rara. Jadi tidak bisa semua ini disamaratakan. Kalau kelasnya Bromo ya enggak bisa sama dengan kelasnya lain, kira-kira begitu. Jadi kearifan lokal itu dimasukkan sehingga apa yang menjadi sebuah adat istiadat lokal tidak terganggu Mbak dengan adanya pariwisata dan seterusnya itu yang harus dijaga Mbak. Jangan kita ini hanya bisa berpikir ini buat ini sehingga nanti akan didatangi oleh orang lokal, orang luar negeri, bule dan seterusnya. Tetapi mengganggu kepada sebuah adat istiadat itu tidak baik. Karenanya kearifan lokal yang saya maksud kebiasaan adat istiadat masyarakat setempat itu harus terjaga betul. Maka kehadiran pariwisata ini tidak mengganggu. Hanya bisa ditunggu diambil manfaatnya. Itu tadi, ibu-ibu, bapak-bapak di sekitarnya bisa jualan. Bisa bikin penginapan, walaupun tidak bertaraf hotel kan Mbak. Kan bisa semacam losmen penginapan. Nyiapin makanan, nyiapin ojek dan seterusnya. Semua itu akan menjadi sebuah manfaat bagi masyarakat saudara-saudara kita.
Itu loh Mbak. Jadi salah satu cara bagaimana masyarakat kita di pedesaan itu juga bisa ikut menikmati itu. Bukan wisatawannya aja yang menikmati ya, Lah, tapi ya. kita-kita yang penduduk asli pun Saling juga harus menguntungkan. saling menguntungkan. Baik. Kalau ngomongin soal desa wisata Pak Aryadi, kan pasti banyak yang berbasis alam. Rata-rata alam ya. Betul. Kalau desa wisata itu. Nah, kalau alamnya rusak terus gimana? Maksudnya kan ketika kayak misalnya gunung, tiba-tiba kita nggak ada yang tahu ya Pak ya, tiba-tiba meledos atau bagaimana, Ya, otomatis. kalau itu sesuatu yang memang di luar dugaan. Itu. Tapi kalau yang selain itu, misalnya hutan, kan sekarang banyak wisata juga yang apa sih, hutan pinus atau apa itu ya namanya, hutan pinus. Terus itu diatur Mbak, di Perda itu ada. Ada. nah itu untuk menjaga kelestarian, maksudnya tetap lestari, itu apa yang dilakukan DPRD? Ya di Perda itu peraturan daerah itu ada Mbak. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pengelola. Tidak serta-merta wis aku punya ini semua tak garap begini sesuka-sukaku, ndak bisa begitu. Karena itu tadi Mbak Rara betul. Jangan sampai pernah merusak sesuatu yang sudah bagus. Hanya gara-gara gini sehingga harus mengorbankan yang sudah baik. Ndak bisa begitu. Itu ada tahapan-tahapan. Nggak bisa, itu ada aturannya juga Mbak. Oh, sudah ada di perdanya. Ya. Nanti berarti kita harus buka perdanya guys, Perda di lagi. googling. Karena saya belum sempat membuka sih. Nah karena itulah. Baru tahu sekarang ini kalau ternyata sudah dibuatkan Sudah oleh. Pak, itu lahir 2020 malah. Oh, 2020. Sudah berjalan 5 tahun berarti ya. Oke. Terus ini ngomongin soal anggaran, Bapak Aryadi. Kalau ngomongin soal desa wisata itu kan biasanya butuh biaya yang besar gitu kan. Nah, sumber keuangannya ini dari mana saja sih kok bisa sampai menjadi desa wisata itu? Ya, ada banyak hal. Salah satunya adalah pertama kesadaran dan partisipasi masyarakat setempat. Itu penting, Pak. Itu menjadi modal utama dan modal yang cukup besar. Kesadaran partisipasi masyarakat sekitar untuk membangun desa ini akan dijadikan sebuah desa wisata. Itu menjadi tugas masyarakat. Jadi tergantunglah nanti caranya bagaimana untuk bisa mendapatkan uang menjadi pembiayaan itu. Apakah urunan, arisan, dan bagi-bagi hasil dan seterusnya. Gitu. Kedua, di desa itu ada namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Apalagi sekarang ada koperasi merah putih. Ya. Buat apa negara membentuk itu kalau tidak ada gunanya? Ya kan? Itu semua mesti ada pembiayaannya. Dan itulah nanti yang bisa termasuk dana desa. Itulah yang nanti bisa dimanfaatkan untuk membuat desa ini menjadi sebuah desa wisata yang layak dijual. Gitu. Termasuk juga bantuan pemerintah. Termasuk ya, pemerintah jadi, juga ikut ya, membantu. Makanya banyak sumbernya itu Mbak Rara. Terkait pendanaan ya. Tidak hanya semata-mata menunggu bantuan pemerintah. Adalah ikhtiar baik dari masyarakat sekitar bersama-sama. Secara sadar, ayo kita gotong royong bagaimana desa kita ini bisa menjadi desa yang bagus, punya potensi, bisa menghasilkan uang dan seterusnya dan seterusnya. Ya balik lagi kepada sumber daya manusianya. SDM-nya. Ini kalau semua desa tadi Pak Aryadi bilangnya berapa Pak yang ada di Jawa Timur yang sudah berapa tahun yang lalu sudah lebih dari sekitar 600 desa. 600 desa menjadi desa di Jawa Timur sudah desa wisata. Nah, pertanyaannya nih Pak Aryadi, kalau semua desa, yaitu termasuk 600 desa wisata ya, itu kan sudah termasuk banyak sekali di Jawa Timur. Itu apa nggak jadi rebutan pengunjung karena saking banyaknya desa wisata itu? Nah ini menjadi Mbak, PR-nya pengelola. Bagaimana mereka bisa bersaing. Lebih bagus jualannya, lebih banyak orang yang beli. Kira-kira kan logikanya begitu. Ini 600 loh, 600 desa. Nggak seberapa itu Mbak Rara. Dibandingkan dengan begitu luasnya wilayah Jawa Timur ya. 38 kabupaten kota. Iya, tapi kalau semuanya jadi desa wisata kan. Ya itu dia. Kasihan yang misalnya yang satu banyak pengunjung, yang satunya sepi pengunjung. Biasa itu resiko Mbak, persaingan itu biasa. Makanya tugasnya pengelola untuk bisa mempercantik itu sehingga bisa membuat orang tertarik kan begitu.
Jadi tugasnya desanya masing-masing ya, supaya membuat iki ketokane desaku harus dibikin beginilah supaya orang ini apa namanya berkunjung itu cuman nggak hanya satu kali, tapi entah besoknya ngajak temannya, keluarganya. Berarti itu tugasnya dari pengelolanya. Pengelolanya. Jadi pengelolanya harus punya inovasi. Terobosan-terobosan yang membuat para pengunjung bisa datang berkali-kali. Gitu. Apalagi saingannya banyak ya, nggak cuma 5-10 desa tapi beratus-ratus desa. Ya, tapi kan masyarakat kita ini memang butuh, Mbak. Butuh rekreasi, butuh rehat, butuh santai bareng keluarga dan seterusnya. Tinggal menu-menu itu yang disiapkan oleh para pengelola disampaikan kepada masyarakat. Kalau desa ini menunya ini. Ada ini, ada itu, macam-macam. Untuk perannya DPRD sendiri nih Pak Alyadi, supaya desa wisata ini bisa naik kelas apa saja? Ya, salah satunya adalah bagaimana perda itu bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Karena kewenangannya di situ kan, DPR. Sudah membuat perda, perdanya sudah selesai, sekarang pelaksananya adalah pemerintah. Itu aja dijaga, diawasin. Sudah berjalan apa belum? Sampai sekarang berjalan atau belum? Ya, berjalan walaupun masih ini ya jauh sekali lah dari harapan, secara bertahap tapi terus kita pantau. Kemudian untuk wisata itu kan biasanya soal pengalaman ya Bapak ya. Apa sih yang bisa bikin wisatawan itu bisa betah di desa Jawa Timur? Karena kan Jawa Timur itu saingannya ada Jawa Barat. Jawa Barat itu kan biasanya di Bandung itu kan banyak sekali, di Bali, kemudian di pulau-pulau yang lainnya gitu kan, persaingannya kan pastinya sangat banyak gitu kan. Nah ini gimana supaya wisatawan ini nunjuknya itu aku tak rekreasi ning Jawa Timur aja, kayak gitu. Ya, yaitu kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Itu paling penting. Satu contoh, Mbak, kita tahu Bali. Bali ini menjadi salah satu ikon yang luar biasa di dunia. Kenapa masyarakat orang luar negeri datang berbondong-bondong ke Bali? Apa sih lebihnya? Saya pikir kalau hanya melihat beberapa potensi wisatanya, ya, di Jawa Timur punya. Ada juga. Tetapi keragaman dan kesiapan masyarakat Bali untuk menyambut tamu-tamu dari luar itu datang. Itu harus ditunjukkan, Mbak. Kearifan lokalnya juga sampai sekarang masih pakai adat apa namanya? Bagaimana perilaku orang ini, perilakunya masyarakat ini. Sudah siap apa belum menyambut tamu-tamu datang para turis dari luar. Itu menjadi suatu hal yang cukup harus dipersiapkan dengan baik. Oke, berarti sambutan tuan rumah. Ya emang betul sih. Sehingga tamu-tamu yang datang tuh merasa nyaman, merasa terlindungi, tidak terganggu gitu. Jangan pun di desa wisata ya Pak ya, orang bertamu ke rumah kita aja kalau tuan rumahnya nggak menyilahkan, tidak minimal dikasih minum atau apa gitu kan, nggak enak gitu kan. Apalagi kita mau berpariwisata, jadi harus ramah, santun. Betul, itu yang nomor satu, etikanya dijaga seperti itu. Kalau misalnya nih Bapak Alyadi, kalau misalnya ada investor besar yang mau masuk ke desa wisata, gimana DPRD jaga biar warga ini nggak kalah? Kan kadang biasanya kalau sudah ada investor yang besar masuk, yang tuan rumahnya ini kadang kayak ngikut yang punya uang gitu loh. Nah itu gimana supaya si desa ini tidak mau kalah atau tidak mau diatur sama si investornya ini? Saya pikir sifatnya mungkin kerjasama. Kalau investor datang membangun sendiri, saya pikir sulit. Jadi bisanya paling ya kerjasama. Artinya apa? Secara aturan tetap harus mengikuti lokal itu tadi. Kalau enggak begitu ya bisa rusak. Ada orang datang, investor banyak uang, mau bangun apa saja semau-maunya dia, tanpa harus memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan. Karena kan masyarakat kita ini
di masing-masing wilayah beda-beda, Mbak. Karakter budayanya, perilakunya kan beda-beda. Beda. Jadi itu harus bisa disesuaikan betul. Kalau desa wisata itu Mbak Rara, saya kok lebih condong kepada pengelolaan yang dikelola secara mandiri oleh desa-desa masing-masing desa itu. Adapun misalnya ada pihak investor mau datang ke sana, boleh silakan. Tetapi kamu di sini loh, ikuti aturan ini, kira-kira begitu, Pak. Tetap yang menjadi pemiliknya adalah si desanya itu tadi. Akulah tuan rumahnya. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik, aduh. Akulah tuan rumahnya, artinya apa? Kamu harus ngikuti aturanku. Aku jangan sekali-kali menjadi penonton di rumahku. Nah di Perda itu ada, Pak, begitu. Oh, ada bunyinya kayak gitu, Pak. Ya walaupun tidak secara berbeda itu, tetapi intinya ya. Seperti itu. Ya benar ya, jangan menjadikan aku penonton di rumahku sendiri. Betul sekali itu, guys. Benar Pak. Nah, desa wisata ini bisa jadi cara atasi kemiskinan nggak sih, Pak? Salah satu, Mbak Rara. Salah satu. Kemiskinan itu kan bukan untuk dientaskan, Mbak. Tetapi bagaimana ada orang mengatakan, ayo kita perangi kemiskinan. Kok kemiskinan diperangi? Nggak bisa. Kita itu harus mampu mengajak masyarakat kita yang masih dalam garis kemiskinan itu untuk bisa berinovasi dan berkemajuan. Apa kira-kira yang bisa merubah nasib mereka? Gitu. Jangan dibiarkan begitu, hanya diberi bantuan dan pada akhirnya hanya selalu bergantung kepada bantuan-bantuan itu saja. Tidak bisa mandiri. Tidak bisa, Mbak. Ya. Dan sampai kiamat pun yang namanya kemiskinan itu ya ada pasti. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Walaupun di negara-negara lain pun pasti ada ya, Pak ya. Betul, ya. Ini kalau ngomongin soal desa wisata, Pak Aliyadi, Jawa Timur ini kan luas gitu kan. Terus tadi Bapak bilang ada sekitar kurang lebih 600 yang sudah menjadi desa wisata. Nah, desa wisata mana yang bisa jadi role model? Ini saya belum tahu laporan detailnya, Mbak. Karena kita ini harus bisa memonitor itu melalui dinasnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Saya belum tahu kira-kira desa mana yang sudah menjadi top ya. Tapi saya pikir sudah ada. Salah satunya di Batu, saya itu kurang tahu. Di Malang ya berarti, Malang Batu. Kalau di Madura sendiri? Di Madura banyak ya, di Sumenep itu kan banyak ya, Pak ya? Iya. Yang nyebrang pakai kapal itu apa sih namanya? Oksigen. Pulau apa ya? Saya mau ke sana cuman belum kesampaian sampai sekarang. Kangean. Iya, Bawean. Bukan. Kangean. Kalau yang oksigen nggak? Oh, oksigen ya. Oksigen itu oksigennya nomor 1 di dunia. Di mana itu, Pak? Sumenep. Ada di kepulauan enggak terlalu jauh sih, 40 menit lah nyebrang. Itu oksigen terbaik kedua dunia. Wow, besok wajib ke sana. Ada jauh 2 pulau itu, hanya ada 2 desa, Mbak, di situ. Itu kan bisa dijadikan potensi untuk sudah termasuk atau belum desa wisata? Masuk. Oh, sudah masuk. Tetapi belum bisa dikelola secara maksimal karena kaitannya dengan infrastruktur itu tadi. Balik lagi. Itu kan mestinya harus ada Mbak? Bootnya itu, akses buat ke pulaunya. Iya, pelabuhan lah. Jauh berarti ya? Walaupun sifatnya pelabuhan rakyat misalnya kan harus ada itu. Sandarnya di mana kapal-kapal perahu-perahu itu? Itu yang belum bisa diatasi oleh pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Dijualnya bagus oksigennya itu, tapi orang mau ke sana kan mikir juga ini. Saya mau ke sana pakai apa, naik apa? Oksigennya dijual. Ini kalau di Shopee itu ada Rp1 kalau nggak salah oksigen itu. Bagus itu, bagus. Iya, terakhir Bapak Aliyadi, kalau DPRD Jawa Timur bisa kasih pesan ke desa-desa yang mau mengembangkan desa wisata, apakah itu? Ya, jadi desa-desa itu adalah sebuah kebanggaan kita semua. Bahwa bagi masyarakat desa di Jawa Timur yang mempunyai potensi desa yang cukup, potensi yang bagus, maka hendaknya dikelola dengan sebaik-baiknya.
pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat wajib hukumnya untuk memberikan dukungan, dorongan, motivasi kepada mereka sehingga masyarakat di pedesaan bisa bangkit untuk bisa mengelola desanya menjadi desa wisata yang bisa dikunjungi oleh masyarakat dari luar. Asik, luar biasa Bapak Alyadi dari fraksi PKB, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Siang ini sudah mampir ke podcast Kios Koran, monggo bisa dibeli Pak korannya, enggak ya? Makasih. Terima kasih ya Bapak ya, sampai ketemu lagi. Nanti ditunggu kabar baiknya untuk mampir ke Kios Koran lagi. Kita akan membahas seputar Komisi B yang lainnya. Baik. Terima kasih sekali lagi Bapak Alyadi. Baik, kalau begitu ketemu lagi di episode podcast Kios Koran selanjutnya.